ajar mereka firman yang benar, mereka akan tahu menabur. Jangan rampok jemaat, ya. God bless. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ini dengan Yanti di Oipura. Silakan Yanti. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom. Saya mau bersaksi sedikit Bapak. Ya. Waktu saya SMA, ada seorang pendeta yang berkhotbah bahwa orang Kristen yang kaya harus kerja-kerja dan menyuruh anak-anak mereka untuk terus bekerja. Dan setelah tua, semua kekayaannya dikasih ke gereja. Dan katanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan hal ini dibawa dalam khotbah berulang-ulang kali. Lalu pertanyaan saya, apakah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti itu? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya pikir tidak seperti itu ya. Itu kayak merampok jemaat itu. Siapa suruh jemaat punya kekayaan semua bawa ke gereja? Lalu bagaimana dengan kehidupan operasional rumah tangganya, studi anak-anaknya? Saya pikir tidak demikian. Ya, betul memang kita harus berbuat kasih, tapi juga jangan aneh-aneh lah. Saya pikir aturan Tuhan sudah bikin perpuluhan ya. Sudah 10% itu bawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Itu untuk operasional gereja dan juga pendetanya. Cukup itu sudah. Kalau jemaat dengan dorongan hati yang kuat masih mau dari 90% itu lagi Anda membantu, good. Bagus banget. Tapi jangan sampai memberi sampai anak-anak terbuang begitu juga. Jangan juga kali. Jadi menurut saya itu khotbah dasar firman-firman mana suruh jemaat kasih semua kepada apa? Pada gereja. Memang awal gereja mula-mula ada cerita itu. Tapi ingat, di Alkitab itu, dengar baik-baik nih. Ada data-data yang deskriptif, ada yang didaktis. Yang didaktis itulah, di dalamnya ada 3. Ada janji, ada perintah, ada larangan. Ini rumus nih. Janji. Cari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Maksudnya kebutuhan makan minum pakai kita. Itu betul, pegang kuat-kuat. Kalau kita penginjilan, Tuhan janji, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Pegang kuat-kuat itu. Perintah, ingatan kuduskan hari Sabat, jangan lupa. Ya. Larangan, jangan bersinah, jangan mencuri, itu jangan ditolerir, itu pasti. Tapi kalau cerita Yesus berjalan di atas air, tidak usah ikut. Ya. Jangan saudara mau ke rote misalnya contoh ya. Saudara di pelabuhan sambil menatap ke langit dan berkata, awi Tuhan pakai tekanan rote. De saya surindu keluarga di kain. De saya membaca di Alkitab Tuhan jalan di atas air. De saya sekarang supega ransel dan jargon gula air ini. Saya mau praktek kebenaran firman Allah. De saya mau walking on the water. Saudara, orang rote, beta juga orang rote. Jangan begitu. Tidak ada tuh jalan di atas air. Takutnya pas jalan ikan hiu dan buaya lihat nih. Wah, pikir hadiah Natal kan baku rampas jadinya kan. Jadi maksud saya, Yesus jalan di atas air tidak usah ikut. Itu cerita, bukan perintah. Kecuali Tuhan bilang sebagaimana aku jalan di atas air, maka kalian kemana-mana tidak boleh naik kendaraan lain selain jalan. Kalau mau menyeberang laut tidak usah pakai ferry cepat, ferry lambat. Jalan kaki saja. Kita boleh ikut, tapi tidak ada ayat itu. Ya, sempat Petrus, tapi itu juga tenggelam karena mulai ragu dan bimbang. Tapi itu juga tidak rumus. Yesus tidak menikah. Ya dong, ada di Alkitab. Itu bukan rumus. Tuhan tidak larang kita menikah. Jangan cowok SMS saudara berkata sebagaimana Tuhanku tidak menikah, dia jomblo sampai naik ke sorga. Maka saya sebagai pengikut Kristus yang sejati, maaf saja kakak ya, saya meneladani Yesus. Kakak adalah saudara saya. Jadi akhirnya kakak tuh banyak saudara. Karena semua yang dia tembak, tolak dan berkata, kamu saudara saya. Haleluya. Iya kan? Atau Tuhan Yesus apa lagi tuh? Puasa 40 hari, 40 malam. Nah ini jangan ada gembala, pendeta, ketua persekutuan doa, atau pemimpin-pemimpin rohani yang mengatakan sebagaimana Yesus puasa 40 hari, maka kita akan mengikutinya mulai hari ini sampai 40 hari ke depan. Tidak peduli vaksin, tidak peduli corona, tidak peduli delta varian baru atau apapun. Sebagaimana Yesus telah puasa 40 hari, kita harus puasa. Dan nanti kita lihat, hari kelima kita mati semua. Kita meninggal berjemaah. Iya, karena
Siapa yang suruh ikut lurus-lurus? Ya kan? Jadi gini maksud saya, bahwa kalau ada di dalam gereja mula-mula ya, dari Kisah pasal 2 tuh mulai ayat 41 dan seterusnya, semua jual miliknya kasih. Itu betul ada, tapi itu cerita deskriptif, bukan didaktis. Itu tidak boleh pendeta merampok jemaat dengan kutip ayat-ayat kayak begitu. Ingat 1 Yohanes pasal 3 ayat 17-18, tadi di khotbah saya sudah kasih ingat, tapi saya perlu baca lagi supaya jangan kebablasan, jangan out of context atau out of Bible. Ya. Barang siapa, ayat 17-18, 1 Yohanes 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berarti sesuai firman. Jadi tidak ada tuh suruh kerja capek-capek, kumpul semua bawa ke gereja. Dan itu khotbah terus lagi. Menurut saya itu khotbah merampok jemaat. Sudah tidak pakai dasar yang benar, sembarang pula. Pendeta jangan mata duitan. Pendeta harus khotbah kebenaran. Kalau kita sudah khotbah kebenaran, lalu jemaatnya memang pada dasarnya sudah diberkati, aduh itu jangan ajar dia memberi, dia pasti memberi. Saya pribadi gereja bangun dalam 2 tahun gereja berdiri, berapa mungkin prediksi hampir 10 miliar. Itu tuh jemaat punya uang. Saya jarang khotbah persembahan, ya. Dan tiap kali mereka kasih berapa, kita pengumuman. Ini pakai beli apa, beli genset, beli ini, beli itu, jelas. Tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi. Transparansi jelas. Jemaat percaya, jemaat menabur. Mereka tuh tak usah ajar begitu deh. Desak mereka persembahkan hidup dulu kepada Allah. Seturut Roma pasal 12. Ayatnya yang pertama itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau tubuh mereka sudah berikan kepada Allah, maka Anda jangan ajar mereka tentang beri rupiah, tenaga, waktu, doa. Mereka pasti menabur. Oleh karena itu, ikat mereka dengan firman. Ajar mereka firman yang benar. Mereka akan tahu menabur. Jangan rampok jemaat. Ya, God bless.